Ya, pemirsa Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan tentunya masih bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, analis PT Henan Putih Rai Sekuritas. Bu Liza, tadi kita sempat tertahan ya di PTBA. Boleh kembali Ya, dilanjutkan PTBA seperti apa itu? oke. Tadi kan saya mention bahwa harga coal-nya sendiri, komoditinya ini sempat jatuh belakangan hari ini ya. Jadi saya perlu stressing pada emiten-emiten emiten-emiten coal ini bahwa harga mereka jatuh juga tampaknya sudah mulai menuju ke arah tren turun gitu. Nah, PTBA ini perlu kita pantau, resistennya yang terdekat adalah sekitar 2.600 ya, sampai 2620. Mampu nggak naik lagi ke atas itu? Karena kalau nggak, takutnya dia malah melemah lagi ke sekitar 2.400 ya. Kemudian kalau di Adaro juga hari ini kurang bisa ditutup lebih tinggi dari 1210. Jadi saya masih belum sure nih tren naiknya tren turunnya bisa berhenti, bisa di stop. Kalau Adaro next week bisa naik ke atas 1230 itu akan lebih bagus. Adaro sendiri masih punya ancaman turun ke sekitar 1080. Oke, ancaman turun ke 1080 untuk Adaro. Sementara tadi level-level untuk PTBA juga bisa dicatat pemirsa untuk bisa menjadi acuan untuk Anda. Tapi apakah kemudian kedua saham ini mewakili saham-saham di sektor pertambangan yang cukup menarik atau justru masih ada pilihan lainnya di sektor ini, Bu Liza? Kalau kita menilai yang belakangan ini oversold, ya itu sektor coal. Tapi harap disadari bahwa memang harga komoditinya sendiri lagi nggak sehat gitu. Dari sektor mining lain, ya paling metal mining ya, yang macam Antam, Timah, Info gitu, yang sentimennya lagi bagus. Tapi di sini pun saya juga harus stressing karena harga sudah jelas tinggi dan banyak news yang berputar di situ ya, sementara masih juga belum ada kejelasannya. So I would suggest para trader atau investor dengan bijak mengalokasikan pembelian itu. Mendingan saran terbaiknya adalah buy bertahap. Oke, buy bertahap begitu ya. Tadi sektor pertambangan ada PTBA dan Adaro yang juga sudah dianalisis pemirsa. Kemudian tadi metal mining juga disebut, meskipun tadi ada saran sepertinya boleh lebih bijak lagi begitu ya untuk kemudian menyikapi news-news yang ada, kemudian mengambil keputusan investasi. Sementara saya ingin ke pertanyaan yang tadi sudah diajukan Bu Lisa, ada Pak Bambang begitu di Bandung menanyakan dua saham perbankan ternyata. Bank Syariah Indonesia atau BRIS sudah punya di 2790. Apa yang bisa disarankan untuk Pak Bambang ini, Bu Lisa? Pak Bambang 2790 itu sebenarnya adalah area resisten, Pak. Jadi penutupan hari ini sejujurnya masih di bawah resisten pertama, agak mengkhawatirkan. Next week supportnya ada di sekitar angka 2.400-an. Sorry. Support terdekat ada di 2630. And then kalau itu jebol, Pak, maka bersiap-siaplah BRIS-nya bisa turun ke 2430. Tapi kalau dia bisa tembus ke atas 2780, maka Anda safe. Dan mungkin bisa jual di harga yang lebih baik sekitar 3.000 sampai 3.100-an. Tolong di monitor closely. Oke, jadi Pak Bambang sepertinya diperhatikan bagaimana kemudian ini pergerakan-pergerakan BRIS dalam waktu dekat. Level-level tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Lisa, ada 2 level support, juga ada tadi level resisten yang terdekat yang mungkin bisa ditembus, sementara Pak Bambang sudah punya di 2790 begitu ya. Kembali kepada keputusan investasi Anda, Pak Bambang. Kemudian ada BJTM yang juga ditanyakan, Bu Lisa, sudah punya di 610. Hari ini BJTM stagnan saja ini di 800. Iya. Walaupun stagnan, tapi tren dia masih tergolong lebih bagus daripada BRIS ya. Jadi ini kenaikannya uptrendnya bisa dilihat lebih sustainable. Karena kalau BRIS kan tahun lalu cukup fenomenal, naiknya cepat sekali geraknya ya tahun lalu ya. Pokoknya fantastis sekali kenaikannya gitu. Tapi demikian juga cepat turunnya. Nah, tapi kalau di BJTM ini kayaknya kalau masih bisa di atas angka 780 masih boleh hold, Pak. Ini uptrendnya masih intact, so masih boleh hold statusnya. Nanti kalau sudah di atas 855 baru akan lebih leluasa lagi menuju 950-an.
Oke, bahkan masih ada level-level yang lebih tinggi yang berpotensi untuk ditembus untuk BJTM. Untuk Pak Bambang yang sudah punya di 610, hari ini ditutup 800. Jadi sarannya tadi, jika saya simpulkan masih boleh di hold ternyata Pak Bambang. Silakan Ya. saja untuk BRIS dan juga BJTM. Kemudian saya ingin ke saham-saham pilihan ini Bu Lisa. Sebelum kita bergeser ke pertanyaan-pertanyaan lain, tadi saya sudah sempat bertanya dengan Bu Lisa begitu ya, apa saja saham-saham yang bisa direkomendasikan. Ternyata ada 4, ada AALI, Cepin, Telkom, dan juga Waskita Karya. Nah ini boleh kita ulas singkat ya Bu Lisa ya. Boleh. Ada AALI mewakili sektor CPO. Kenapa Ya. kemudian ini bisa masuk menjadi salah satu saham pilihan? CPO harganya recover ya. Kemarin ada naik sekitar hampir 3%, dan kemudian dari emitennya sendiri juga sudah berada di area support. Ada leading indicator dari RSI-nya itu positive divergence, artinya ya, dan dikonfirmasi hari ini dia bisa naik ke atas resistance pertama di 11.200. Untuk minggu depan mungkin ini statusnya boleh buy. Dengan target terdekat ada di sekitar angka 11.500 sampai 11.700. Nah, kalau sudah lewat itu, maka kita boleh average up dengan target 12.500. Oke, buy dengan target price 11.500 hingga 11.700 untuk AALI. Kita bergeser ke saham kedua, ada Cepin mewakili poultry, Bu Lisa. Oke, ya poultry ini juga sama, walaupun agak laggard, tapi sepertinya ada potensi technical rebound. Tambah belinya kita tunggu kalau si Cepin sudah bisa lewat angka 5950, 6.000 deh, lebih bagus lagi, karena angka bulat itu bisa jadi resistance psikologis. Target dekatnya di konservatif dulu ada di sekitar 6.300 sampai 6.400. Next kalau masih bisa melaju, maka targetnya adalah 6.700. Target price 6.300 hingga 6.400 dengan level 6.000 sebagai level psikologis yang mungkin bisa untuk dilakukan penambahan untuk Cepin tadi langsung dari Bu Lisa. Sementara dari AALI dan Cepin kita ke telekomunikasi, ada Telkom di sana, Bu Lisa. Ya, Telkom hari ini juga mantap, harganya walaupun going nowhere tapi it's good enough. Nanti mudah-mudahan bisa jadi landasan untuk minggu depan ke 3.400 ya. Terus mudah-mudahan kemudian kalau resistance 1 itu sudah lewat, maka target selanjutnya 3.500. Target selanjutnya 3.500, sementara landasan di 3.400. Hari ini Telkom ditutup di 3.290. Nah ini sepertinya juga bisa menjadi potensi atau pilihan untuk Anda ini pemirsa mewakili sektor infrastruktur terutama telekomunikasi. Supportnya Telkom ada di 3.260 ya. Oke, support 3.260 ini juga menjadi catatan tambahan pemirsa untuk Telkom. Sementara dari 3 saham tadi ada sektor infrastruktur juga, konstruksi di sana. Bu Lisa, ada Waskita Karya. Kenapa ini ada Waskita Karya? Waskita ini kan lagi sektor construction ini lagi anget-angetnya dengan isu SWF ya. Jadi manakala ada pelemahan harga justru bisa kita gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Tapi di posisi sekarang Waskita kita tunggu, kalau mau beli banyakan tunggu dulu dia lewat 1480 and then kalau itu tembus baru bisa jalan ke sekitar 1620-an. Sampai 1.700 ada gap di situ. Nah itu mudah-mudahan bisa tertutup dalam jangka pendek. Oke, buy on weakness. Kemudian tunggunya di 1480 yang terdekat, 1620 dan juga 1700 bisa menjadi level-level yang bisa dicatat ini pemirsa untuk WSKT. Tapi sekali lagi kami kembalikan keputusan investasi kepada masing-masing investor ataupun trader di pasar modal Indonesia. Bu Lisa, selain saham-saham pilihan ini ada juga sejumlah saham yang ditanyakan ini Bu Lisa melalui WhatsApp interaktif kami. Sudah ramai sekali Bu Lisa. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama. Ada Wawan di Mataram. Selamat sore Pak Wawan. Menanyakan prospek aneka gas industri atau AGII ke depannya seperti apa ini? Silakan Bu Lisa. Ya, hari ini ditutup di 1.400. AGII ditutup 1.400 ya. Posisinya kalau misalkan udah punya Pak atau baru beli sekarang sih ya fine, masih nggak apa-apa. Cuma saya harap belum beli banyak-banyak. Nanti kalau sudah lewat resistance 1480 tambah beli lagi dan kemudian targetnya sekitar 1.580, 1580 sampai 1.600 dulu ya untuk jangka pendek. Jaga supportnya Pak di sekitar angka 1180. Kalau dia tembus ke bawahnya itu mendingan kurangin posisi.
Oke, support 1180, target price 1580 hingga 1600. Hari ini ditutup naik 6,46%. Itu mungkin bisa menjadi informasi terkait prospek AGII ya, Pak Wawan di Mataram. Semoga menjawab pertanyaan dari Anda. Kemudian kita ke Pak Budi di Lombok. Bu Lisa menanyakan El Nusa sudah punya di 381. Oke, El Nusa ini lumayan oke karena harga minyaknya juga lagi bullish ya belakangan ini. Tapi El Nusa jalannya agak lama. It's okay. Penutupan hari ini masih fine, 380, boleh di hold Pak. Supportnya semakin kuat di sekitar 374. Next week kalau El Nusanya bisa closing di atas 384, that will be good. Nanti target jual Bapak ada di sekitar harga 400 sampai 420. Wow, target jualnya bahkan bisa di level 400-an begitu ya untuk Elsa. Pak Budi di Lombok tadi, bagaimana kemudian sentimen-sentimen mempengaruhi dari saham ini atau Elsa juga bisa menjadi informasi untuk Anda. Bu Lisa masih ada sejumlah pertanyaan lainnya, tapi kita akan ulas lebih jauh usai jeda ya Bu Lisa ya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.